terhadap
membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan Belanda, Bu. Silakan. Sekarang ya. Nah, saat itu adalah dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang. Ada yang tahu nggak dalam bidang sosial? Sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu gimana sih dampak dari sosialnya? Yang kurang tahu ya. Jadi dari sosial itu sendiri masyarakat mengalami ketidakstabilan ya, apalagi setelah ada namanya kerja paksa. Kalian tahu nggak sih istilah kerja paksa pada masa Jepang itu apa? Kamusa, Bu. Benar sekali. Jadi Kamusya yang membuat masyarakat Indonesia pada saat itu sangat menderita. Lalu ada dampak di bidang pendidikan. Ada yang tahu? Apa? Silakan dia. Salah satunya dibentuknya bidang pendidikan di bidang militer seperti peta, Bu. Banyak sekali, benar sekali ya. Dari bidang pendidikan Indonesia sangat lebih pada saat itu. Apalagi pada saat itu bahasa dimajukan karena Jepang ingin Indonesia merupakan Belanda. Jadi bahasa Belanda dihapuskan di Indonesia, dan karena saat itu tidak ada yang mengajar Jepang atau bahasa Jepang yang sangat minim, jadi mereka memilih untuk mempelajari bahasa Indonesia pada saat itu pembelajarannya. Lalu ada mobilisasi perempuan dan tenaga kerja. Ada yang tahu sekilas tentang perempuan dan tenaga kerja pada masa Jepang?
Bu, ini nasi bu. Agis ya. Yang nggak kerja ini laporkan ke ibu aja ya. Tolong melakukan ini aja. Bu Nasin apa nggak dulu? Bapak nggak kursinya tolong. Oh, permisi kamar mandi sebentar. Jangan kasih bu, nggak boleh murid-muridnya. Muridnya dia, kalau dia muridnya dia. Bu, mau ngerokok? Kalau kondisi dia
Jepang untuk mendapatkan peluang membangun kekuatan rakyat. Sementara itu, kelompok bawah tanah seperti peta dan gerakan lainnya melakukan perlawanan bersenjata secara rahasia. Anggota kelompok kami ada Agus, Adit, Arifah, Dirai, dan disertai oleh Ibu. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Jadi Ibu mau buat pertanyaan. Jadi kalian bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Oke, selanjutnya boleh berhenti kayak di tangan tadi ya. Yang untuk kelompok berapa? Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah peta itu penting bagi Indonesia? Jawab, Kak Aditya, apakah peta itu penting bagi Indonesia? Penting Bu, kalau nggak ada peta, nggak ada GB Bu. Peta itu organisasi. Peta itu ada organisasi Jepang. Kelompok 2 ada yang kasih pertanyaan? Saya Bu, Kelompok siapa? kelompok 3. Silakan. Baik. Jadi cerita materi kalian di strategi adaptasi dan perlawanan dari bangsa Jepang. Saya mau bertanya, apa yang membedakan strategi yang dilakukan oleh bangsa Jepang dengan penjajahan pada masa kolonial? Jangan jawab peta ya. Apa yang membedakan strategi perlawanan strategi yang dilakukan Jepang terhadap rakyat Indonesia dengan strategi yang dilakukan oleh Belanda untuk menaklukkan Indonesia? Oh, baik. Strategi yang dilakukan Jepang untuk mengatasi perlawanan Indonesia itu bedanya Indonesia dengan Jepang dengan Belanda itu, Jepang bisa dikatakan lebih terorganisir, lebih dipersiapkan dan lebih matang. Kalau Jepang? Hah? Kalau Belanda? Kalau Belanda itu gini Bu, mereka bukan tidak ada persiapan, tetapi dari masing-masing daerah itu mungkin Belanda itu memiliki kekurangan data. Contoh seperti ketika Belanda melakukan penyerangan ke Aceh, itu Belanda sama sekali. Terima kasih Adi. Jadi sekarang Ibu akan memberikan penilaian terhadap kelompok kalian masing-masing. Jadi seperti yang sudah kalian lihat dari hasil kelompok lain ya, kelompok 3 sudah dicopot itu yang Oh, sudah pas ya. Jadi kelompok 1 yang paling bagus ya karena jelas. Pertama kelompok 1 ya mau tuh. Dan selanjutnya terakhir untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Kenapa Ibu kecewa sekali dengan kelompok 2 dan 3? Karena nggak nampak. Kelompok 2 warna kuning, kelompok 3 terlalu kecil. Kenapa tidak bisa? Nggak ada warna. Ada spidol. Tanya Ibu lah. Spidol ada warna. Jangan nampak. Udah kan Bu? Baiklah, karena kerja kelompok kita menilai juga siap, jadi selanjutnya Ibu akan menarik kesimpulan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Saya Bu. Oleh dia kayaknya ya, karena dia belum ya. Udah silakan ya. Kedepan Indonesia mengalami pemberitaan hebat sangat berbeda Jepang. Jepang menerapkan kebijakan yang ditindak seperti kerja paksa, perampasan sumber daya dan kotor serta terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Nah, betul sekali ya bahwa dia disimpulkan sedikit lagi bahwa setelah Belanda terjadi sebuah peperangan dengan Rusia. Belanda setelah peperangan dengan Jepang dan Jepang menangnya, jadi Jepang datang dan Belanda pada saat itu sudah kekurangan dari materi juga ya akibat kurang dari dunia kedua. Baiklah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, keluarkan kertas kalian. Jadi pertanyaannya, bagaimana dampak kehidupan masyarakat Indonesia saat ini akibat penjajahan Jepang? Dikumpulkan. Udah ya.